Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat semua ya. Baik, ini adalah pertama kali saya coba untuk memberikan kuliah secara online. Mudah-mudahan semua bisa menikmati dan bisa membuka filenya dan menyaksikan. Baik, pertemuan ini adalah pertemuan kelima. Jadi yang materi akan saya sampaikan adalah metode pengukuran iluminasi. Seperti beberapa pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita harus bisa membuat ruangan itu menjadi nyaman dari sisi pencahayaan buatan, dan bagaimana pula sekaligus kita harus membuat ruangan itu hemat energi dari sisi pencahayaan buatan. Nah, di sini ada 3 metode yang bisa kita lakukan dalam mengukur iluminasi atau kuat penerangan ruangan. Jadi iluminasi ini artinya kuat penerangan ruangan. Pertama adalah metode titik, kedua adalah metode lumen, dan ketiga adalah metode Pesali. Pesali ini adalah permanent supplementary artificial lighting interior. Jadi gabungan antara pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Metode titik pernah saya jelaskan 2 pekan yang lalu, di mana di sini hanya ada rumus sederhana sekali, ya, E sama dengan I per D kuadrat. E adalah simbol dari iluminasi atau kuat penerangan. Kemudian I adalah simbol dari kuat cahaya atau lumen. Kemudian D adalah jarak antara sumber cahaya dengan bidang kerja yang akan kita ukur kuat penerangannya. Apabila posisi bidang kerja ini tidak pas ada di bawah lampu, maka kita menggunakan rumus E sama dengan I per D kuadrat cos alpha. Sudah pernah kita lakukan beberapa 2 pekan yang lalu ya, penggunaan rumusnya. Baik, untuk gambaran ini menunjukkan ketika lampu itu banyak, tidak cuma satu, di mana kita ingin mengetahui kuat penerangan yang ada di titik tengah-tengah dari bidang kerja, maka kita menggunakan rumus yang agak panjang di sini, tapi sebetulnya sangat sederhana sekali, hanya pengembangan dari rumus yang sebelumnya. Ini rumus yang pernah kita kerjakan sama-sama, jadi contoh sederhana sekali, di mana kuat penerangan itu adalah yang kita cari, kemudian posisi lampu adalah 10 meter di atas bidang kerja, ya. Sementara kita sudah mengetahui bahwa kuat cahayanya adalah 1250, ya. Ini sudah kita kerjakan, jadi kita lewati saja, ya. Bahkan saya pun pernah memberikan soal tentang 2 keadaan ruang, ya, di mana lampu ada 1 meter di atas meja, kemudian lampu kita naikkan 2 kalinya, maka berapa kuat penerangan ketika lampu ini kita naikkan 2 kalinya. Ini sudah ada pengerjaannya, ya, dan ini pun juga sudah kita kerjakan. Nah, sekarang adalah metode lumen, ya. Metode lumen itu adalah satu metode di mana kita hanya menggunakan perbandingan, ya, kondisi ruangan dengan lampu yang akan kita gunakan. Jadi lumen di sini adalah kuat cahaya. Jadi kita hanya memperhatikan kondisi lampu dan perbandingan dengan ruang. Di sini ada istilah CCR. CCR itu Ceiling Capacity Ratio, perbandingan di zona ceiling. Kemudian Room Cavity Ratio, perbandingan di zona ruang, ya, bagian zona aktivitas kita. Kemudian Floor Capacity Ratio, jadi perbandingan ruang dengan area lantai. Nah, kita harus mencari beberapa langkah, ya. Di sini ada beberapa langkah yang harus diikuti, di mana pertama kita harus mencari perbandingan rongga langit-langit, rongga lantai, kemudian ruang berdasarkan eksistensi ruang. Kemudian kita juga mencari daya pantul atau reflektan dari masing-masing ruang. Kalau reflektannya di rongga langit-langit, ya berarti bagaimana ceiling atau langit-langit itu memberikan daya pantul. Kalau ruang rongganya itu di
room cavity ratio, maka bagaimana dinding itu memberikan daya pantul. Kalau floor, ya, bagaimana reflektan atau daya pantul lantai itu bisa mempengaruhi iluminasi di dalam ruangan. Baik, selain dari istilah-istilah ini, ada lagi istilah koefisien utilitas. Ini ada tabel yang harus dilihat, jadi dibuka nanti ya, buku fisika bangunan karangannya Satwiko. Nah, di sana ada tabel yang sudah ditentukan berapa sebetulnya koefisien utilitas, jadi koefisien penggunaan cahaya. Jadi ada jenis lampu 1, jenis lampu 2, jenis lampu 3, yang masing-masing jenis lampu itu memiliki koefisien penggunaannya. Tidak semua jenis lampu itu sama dalam pemanfaatan cahayanya, ya. Itu dengan kekuatan atau dengan lumen lampu itu, maka lampu A akan berbeda bagaimana dia memberikan kuat cahayanya dengan lampu B, dan juga berbeda dengan lampu C, ya. Seperti kita ketahui, lampu pijar dia akan memiliki koefisien utilitas yang berbeda dengan jenis lampu neon atau lampu tubular yang seperti ada di ruangan audiovisual, ya. Lebih terasa tajam cahaya dari lampu pijar daripada lampu tubular atau lampu neon. Baik, kemudian rumus yang harus kita perhatikan ada 3. Ada 1 sebetulnya rumus intinya adalah ini, ya. Kuat penerangan atau E sama dengan lumen, L ini lambang simbol dari lumen, dikalikan dengan N. N adalah jumlah lampu, ya. Kemudian CU, koefisien utilitas, kemudian LLF. LLF ini singkatan dari light loss factor. Jadi faktor kehilangan cahaya, ya. Kenapa kok ada faktor kehilangan cahaya? Karena lampu ini pastinya akan berbeda antara lampu yang baru dengan lampu yang sudah lama. Nah, ketika lampu itu sudah digunakan dalam waktu yang lama dengan lampu yang masih baru, nah nilai LLF-nya ini akan berbeda, ya, akan berbeda. Kemudian dibagi dengan A. A adalah luas permukaan benda atau di bagian ruangan yang mau kita ukur kuat penerangannya. Baik, dari rumus ini maka bisa diturunkan 3 rumus ini, ya. Kita ambil N-nya. N ini bisa berarti jumlah lampu atau bisa juga berarti jumlah armatur, ya. Nah, ini N sama dengan E dikali A. Jadi ini kita silangkan, ya, dibagi dengan L kali CU kali LLF, atau N sama dengan E dikali A dikali P. Nah, P itu adalah sama dengan LLF, ya. Nilai P itu sama dengan LLF atau light loss factor, ya. Kemudian di sini ada Z. Z ini adalah jumlah lampu, ya, dalam setiap armatur. Baik, jadi ini adalah mencari armatur. Rumus ini digunakan untuk mencari armatur karena di sini ada nilai Z. Jadi bagaimana kita melihat jumlah lampu dalam armatur, ya. Jadi ini rumus mencari jumlah armatur. Untuk yang ini L kali W. L ini bukan lumen, tapi L ini adalah luas ruangan. Jadi L kali W sama dengan A. Jadi hampir sama dengan rumus yang ini, ya. Kuat penerangan dikali dengan luas ruangan. Jadi long and wide, jadi panjang dan lebar ruang. Dibagi, nah ini lumen, ini lambang lumen, ya, kuat cahaya. Kemudian light loss factor, faktor kehilangan cahaya. Kemudian CU, ya, koefisien utilitas, dan N, jumlah lampu dalam setiap armatur. Oke, mungkin agak sedikit berbelit-belit, ya, tapi coba dipahami pelan-pelan rumus ini. Nanti biasanya saya juga akan memberikan soal yang tidak begitu membingungkan, ya, mudah-mudahan, dan kalian bisa membandingkan hasil dari setiap rumus yang ada. Kemudian ada lagi cara menghitung koefisien rongga
ya, rasio rongga langit, rongga dinding, rongga lantai, ya, dengan beberapa rumus ini. Ini buku Satwiko, Prasasti Satwiko, Fisika Bangunan, ini semua ada di sana. Ya, ada beberapa contoh soalnya juga ada, tapi saya tidak menghitung itu, kalian bisa belajar sendiri. Baik, ini adalah rumus perhitungan yang sederhana yang bisa kalian pahami terkait dengan faktor yang mempengaruhi penerangan suatu ruangan. Ya, ada distribusi cahaya, efisiensi, bentuk ukuran ruang, adanya pantulan, ketinggian lampu, dan seterusnya. Kayaknya kalau tidak latihan soal agak bingung ya, tapi nggak apa-apa, nanti rumus ini kalian coba pahami dulu pelan-pelan, nanti langsung akan saya berikan soal di bagian belakang, ya. Nah, ini sama saja sebetulnya dengan rumus yang tadi, cuma saya sendirikan slide-nya ini supaya lebih jelas. Jadi ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah lampu atau jumlah lampu dalam luminaire atau dalam rumah lampu. Ini dari rumus dasarnya diturunkan jadi 3 rumus. Oke. Nah, di sini ada P yang saya katakan tadi sama dengan light loss factor, faktor kehilangan cahaya. Ya, hanya saja di sini nilai P itu sudah ditentukan, disebut dengan faktor depresiasi, ya sama dengan LLF tadi, yaitu 1,25. Tidak hanya manusia yang bisa mengalami depresi, lampu pun juga bisa mengalami depresi, karena lampu kalau sudah lama digunakan pasti dia akan berkurang cahayanya, atau bisa katakan dia mengalami depresi. Baik, sekarang kita ada juga rumusnya ini ya. Ini untuk menghitung jumlah lampu dalam sebuah ruangan dengan langkah yang kedua. Tadi ini adalah langkah pertama, rumus-rumus ini adalah langkah yang kedua. Ya. Nah, kalau langkah yang kedua ini memang kita butuh tabel. Nah, tabelnya semua ada di buku Prasasti Satwiko. Tapi nanti saja ya, kalau nggak ketemu agak sulit juga untuk menjelaskan tabel. Baik, yang ketiga adalah metode Psali, yaitu metode perbandingan ya. Kita membuat satu kondisi perbandingan antara cahaya buatan, cahaya alami, ya. Jadi strateginya bagaimana supaya cahaya alami ini kita bisa kita manfaatkan dan kita bisa berhemat dengan cahaya buatan. Ya, ada beberapa cara untuk mengontrol terhadap pencahayaan alami dan buatan dalam ruangan. Kita harus lihat cahaya alami itu datang dari arah mana? Apakah dari arah atas ruangan ya, frontal? Jadi ada atap yang diberi bukaan, atau mungkin atap yang diberi bukaan tapi cahaya itu datangnya tidak frontal, ya miring, ya, atau juga cahaya datang dengan cara dipantulkan. Ya, masing-masing ini akan berbeda dalam membuat perbandingannya. Tentunya cahaya yang langsung ini akan sangat lebih kuat daripada cahaya yang miring. Tapi cahaya pantul ini pun nanti akan sama hasilnya dengan cahaya langsung. Oke, ada istilah skylight, single clerestory, double clerestory, atau sawtooth clerestory. Kemudian ada lagi cahaya yang datang lewat dinding, apakah overhang, apakah awning, apakah light shelf. Ya. Nah, berbagai bentuk cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan nanti akan mempengaruhi besar cahaya atau kuat cahaya dari lampu yang harus kita nyalakan. Nah, ini ada kontrol terhadap salin melalui perbandingan. Ya, dikatakan di sini jarak cahaya matahari efektif yang masuk ke dalam bangunan hanya sekitar 2 kali lebar jendela saja. Ya, dan sekitar 2 sampai 2,5 kali tinggi jendela. Jadi supaya penerangan buatan itu bisa minim kita gunakan, maka kita harus membuat ukuran posisi tinggi jendela itu adalah
2 sampai 2,5 kali lebar jendela, ya. Jarak cahaya matahari efektif yang masuk ke dalam bangunan hanya sekitar 2 kali lebar jendela atau sekitar 2 sampai 2,5 kali tinggi jendela. Oke, jadi kalau misalkan ini cahaya ini masuk ke dalam ruangan, panjangnya itu hanya 2 sampai 2,5 kali dari tinggi jendela. Jadi kalau tinggi jendelanya berapa kita ukur, 2 kalinya berapa, ya, maka yang masuk ke sini adalah yang paling efektif. Artinya kalau misalkan tinggi jendela kita 1,5 meter misalkan, ya, maka 2 kali 1,5 meter kan 3 meter. Nah, berarti hanya jarak 3 meter saja ini yang bisa memanfaatkan cahaya alami, ya, atau 1,5 kali 2,5 yang bisa memanfaatkan cahaya alami. Selebihnya harus dengan cahaya buatan. Sehingga kalau kita menempatkan lampu-lampu di sini dekat dengan jendela itu menjadi sangat mubazir, ya. Untuk pencahayaan alami siang hari sangat mubazir, sehingga mungkin dengan sistem dimmer bisa kita lakukan. Ketika siang hari kita tak butuh cahaya lampu, kita cukup hanya cahaya matahari dan beberapa lampu yang ada jauh dari jendela. Tapi ketika malam hari kita butuh cahaya ini baru kita nyalakan. Oke. Baik, ini ada contoh soal untuk metode lumen, ya, rumus yang tadi, rumus turunan, rumus dasar yang kemudian diturunkan, ini rumus dasar yang kemudian diturunkan menjadi 3 rumus. Ini adalah contoh soalnya. Oke. Ada sebuah ruang display dalam sebuah supermarket yang membutuhkan kuat penerangan hingga 1000 lux. Ya, karena itu supermarket, dia butuh cahaya yang sangat terang supaya orang ketika memilih barang-barang tidak keliru. Ya, kemudian luas ruang itu 10 kali 10 meter. Ya, ini mungkin seperti Indomaret atau Alfamart gitu, ya, yang kecil-kecil ukurannya. Baik, kemudian tinggi plafonnya 4 meter. Tinggi lampu dengan plafon berjarak 0,5 meter. Jadi lampunya digantung, ya, digantung. Jarak lampu dengan plafon adalah 0,5 meter. Dan jarak antara bidang kerja dengan lantai adalah 1 meter. Jadi ini kalau ada rak yang ada di tempat supermarket itu dipasang di bawah 1 meter dari lantai, maka sebetulnya dia tidak efektif, ya, dia tidak begitu jelas melihat barang-barang yang ada di bawah, ya. Yang jelas adalah barang-barang 1 meter dari lantai dan seterusnya ke arah atas, ya, sehingga kalau ada pajangan barang-barang di bawah lebih rendah dari 1 meter, maka sebaiknya ada lampu tambahan, ya, apakah itu dengan task lighting, apakah dengan local lighting, ya, apakah dengan sistem yang lain, ya, mungkin aksen lighting yang harus dipasang di rak di bawah 1 meter. Baik, lampu yang digunakan adalah fluorescence, lampu neon, ya, berarmatur, kemudian menggunakan reflektor. Ya, jadi armaturnya itu kalau di ruangan audiovisual itu armaturnya nggak menggunakan reflektor, ya, dia cuma dipasang begitu saja neonnya. Nah, ini ada reflektornya, ada penguat cahayanya, ya. Kemudian kuat cahayanya adalah 3000 lumen. Satu armatur berisi 2 lampu. Sekarang pertanyaannya, tentukanlah banyaknya lampu yang dibutuhkan apabila finishing elemen ruang menggunakan material dengan daya pantul masing-masing. Langit-langitnya 80%, dindingnya 30%, dan lantainya 20%. Oke, ini ada rumus yang menggunakan rumus yang ini, ya, berarti tadi kita pakai yang rumus ini menghitung jumlah lampu dengan rumus yang menggunakan tabel. Ini memang agak sulit juga nanti kalau tidak melihat tabel. Oke, tapi kita coba kerjakan saja. Jadi ini adalah
ini. Oke, ini ada perbandingan ya, perbandingan yang harus dikerjakan. Sorry, perbandingan jadi antara rasio langit-langit, rasio dinding, dan rasio untuk lantai. Oke. Atau ini kita lewat saja ya, karena harus lihat tabel. Tabelnya agak sulit juga nanti lihat tabel ya. Kita lewat aja ya, kita lewat saja. Kita masuk saja ke rumus ini saja ya, masuk ke rumus turunan. Jadi tadi pertanyaannya adalah menentukan jumlah lampu ya, berapa jumlah lampunya. Oke, kita pakai rumus yang ini. Kuat penerangan ya 1000 lux ya, di soal tadi sudah ditentukan. Kemudian L lebar dan panjang ruang ya, 10 kali 10 meter. Kemudian ini adalah lambang lumen ya, lumennya itu 3000 lumen, tadi di soal sudah disebutkan 3000 lumen, dan satu armatur berisi 2 lampu. Oke. Kemudian nilai LRF-nya, ke faktor kehilangan cahayanya 80%. Kemudian efektif cahaya itu termanfaatkan 64%. Kemudian jumlah lampu dalam setiap armatur adalah 2 lampu. Kita hitung, kita kalikan semua ya, dan kita bagi, ketemunya 32 armatur atau 64 lampu. Ini untuk satu ruangan 10 kali 10 meter yang diharapkan memiliki 1000 lux, maka dia butuh 32 armatur atau 64 lampu. Oke. Kemudian pakai rumus yang lain lagi ya, rumus satunya lagi, berbeda rumus ini ya. E dikali A, jadi kuat penerangan dikali luas ruang. L lumennya, CU adalah koefisien utilitas, termanfaatkan lampunya itu berapa persen, kemudian faktor kehilangan cahaya ya. Kita hitung, kita kalikan, dan ketemunya 65 lampu ya. Nah, tanggung sekali 65 lampu, maka bisa kita bulatkan karena kita membutuhkan satu armatur 2 lampu ya. Nah, 64 lampu berarti berapa armatur? Kalau 65 lampu sulit ya, berapa armatur agak sulit, sehingga kita bulatkan 64 lampu, sehingga dipasanglah 32 armatur. Saya kira itu materi perhitungannya. Kalau saya terlalu cepat mohon maaf, bisa kalian pahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di diskusi kita ya. Kalian sudah bisa mengakses untuk masuk ke kolom diskusi, silakan. Kalau kesulitan bisa lewat WA ya, bisa lewat WA ke nomor saya. Sekian, nanti ada slide berikutnya ya, tapi slide yang ini saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.